Halo, assalamualaikum travelers. Balik lagi di channel Travel and Stay, channel wisata terlengkap yang akan membahas seputar traveling, mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin terus perjalanan TNS melalui YouTube dan jangan lupa di follow TikTok dan Instagramnya ya, biar nggak ketinggalan info-info seru dan info-info terupdate lainnya. Wisata lagi bareng TNS. Kali ini TNS mau ngajakin jalan-jalan nih. Karena ini masih edisi liburan sekolahnya masih panjang banget ya. Jadi TNS mau ngajak jalan-jalan travelers buat ke Lembang, ke The Great Asia Afrika Lembang yang berada tepat di depan farmhouse-nya Lembang nih. Sebenarnya ini udah lama banget The Great Asia Afrika, tapi kita lihat di tahun ini di 2023 ini isinya seperti apa sih gitu ya. Nah, untuk tiket masuknya Rp50.000 ya. Itu tuh udah bisa ngelilingin semua yang ada di dalamnya. Nah, tapi di dalamnya tuh ada tiket-tiket tambahan buat kalau misalkan kita mau mainin sesuatu gitu. Nah, kalau misalkan yang suka banget nonton drama Korea dan lain-lain, itu di sini ada negara Korea ya. Nanti digambarkan seperti apa. Nah, karena ini masih edisi liburan, kata TNS juga, jadi barangkali ini bisa jadi rekomendasi travelers kalian buat tempat wisata buat ngajak anak-anak atau keluarganya pergi berlibur. Nah, di sini tuh karena luasnya memang agak luas banget ya, kurang lebih 5 hektar, cukup luas banget, jadi capek kalau ngelilinginnya. Jadi siap-siap aja untuk capek-capean gitu untuk kelilingin di sini, karena ini di sini tuh tempatnya memang luas banget. Terus jalanannya tuh kalau misalnya bawa orang tua atau bawa anak kecil tuh agak-agak, kalau orang tua sih gayanya tidak terlalu ramah karena memang jalannya cukup nanjak dan turun. Kalau misalnya untuk bawa stroller sih bisa, karena itu jalanannya agak mulus ya, jadi bisa dilewati untuk stroller gitu, jadi bisa dorong buat anaknya. Nah, kalau misalnya orang tua kayaknya agak capek deh kalau misalnya main ke sini gitu. Travelers ya sekedar informasi aja. Nah, sebelum kita masuk ke negara-negara yang akan kita kunjungi, nah kita naik lift dulu untuk menuju negaranya. Sebelum naik lift itu tadi ada jajanan-jajannya. Di sini tuh sekedar informasi aja, banyak banget makanan, tempat jajannya banyak banget. Terus ada toko souvenir juga tadi yang kita lewatin. Jadi kalau misalnya mau beli souvenirnya itu bisa, ada tokonya khusus. Nah, ini kita setelah naik lift nih harus menuruni tangga. Jadi memang kalau untuk orang tua kayaknya susah ya. Jadi kalau untuk bayi pun kalau bawa stroller ini harus digendong dulu bayinya. Jadi agak-agak PR ini. Terus, nah ini setelah masuk ke negara Korea, ada apa aja sih di negara Korea ini? Kita masuk. Nah, kalau yang suka nonton drama Korea itu udah pasti tahu banget isinya di Korea tuh ada apa aja. Nah, di sini tuh digambarkan di Korea tuh kayak gini. Korea waktu dulu tuh kayak gini gitu. Nah, ini kayak ada gerobak buat permaisurinya. Bukan gerobak, apa ya namanya, nggak tahu. Pokoknya yang suka dinaikin sama permaisuri ya. Kalau misalnya yang suka drama Korea, pokoknya ini udah gak asing lagi dengan pemandangan seperti ini. Nah, ini ada juga hanbok ya, baju khas Korea yang bisa kita sewa. Jadi kalau misalnya mau pakai itu nggak bisa langsung pakai, tapi harus sewa dulu dan nggak tahu harganya berapa karena TNS nggak sewa. Nah, kalau misalnya bagusnya sih kalau misalnya mau foto di sini memang bagusnya sewa baju itu ya, biar berasa banget kayak di Koreanya gitu. Nah, di sini juga banyak banget orang yang foto-foto karena memang bagus banget ya, karena memang ini kayaknya wisata foto deh kayaknya, karena memang tempatnya bagusnya buat foto-foto, instagramable banget. Terus kayak yang beneran gitu, jadi kayak di Korea beneran gitu, jadi cocok banget lah pokoknya untuk foto-foto. Nah, ini kita masih di negara Korea. Di sini tuh dipertunjukkan apa ya, ini kayak topeng-topengnya gitu, kayak kerajinan-kerajinan yang ada di Korea tuh kayak gimana. Nah, kayak rumahnya tuh bentukannya kayak gimana, nah gitu. Dan di sini tuh lebih ke Korea zaman dulu ya, belum modern, karena masih rumahnya masih kayak gitu, kayak di kerajaan-kerajaan tuh kan banyak apa sih itu kayak kendi-kendi gitu ya. Kalau misalkan yang pernah nonton filmnya Janggem tuh ya, yang suka masak-masak tuh pasti
sama pas ngeliat ini, oh iya kayak di film itu gitu, karena memang banyak kendi-kendi yang buat naro apa sih, kalau zaman dulu di kerajaan Korea tuh ada masakan-masakan disimpan di situ gitu, kayak bumbu-bumbu masakan-masakan. Nah, itu kan khas Korea banget waktu zaman dulu ya, zaman kerajaan-kerajaan tuh kan banyak banget kendinya. Terus ada buat kimchi kayak gitu. Nah, di sini tuh ada juga tuh diliatin yang buat kimchinya, terus kegunaan kimchinya kayak gitulah, di informatif sekali untuk si makanan-makanannya. Terus pokoknya di sana tuh kayak gimana, zaman dulu tuh kayak gimana gitu. Nah, itu negara Korea tuh banyak banget kan keningnya. Nah, ini makanan-makanannya itu dijelasin, itu ada informasinya, ada tulisannya yang bisa kita baca dan kita lihat tuh. Itu kendi-kendi bener-bener kayak di film Janggem ini, yang pernah nonton pasti tahu banget. Nah, ini ada jajanan, selain itu juga ada jajanan khas Koreanya juga loh di sini. Terus ada juga kayak souvenirnya juga ada di sini, bisa kita beli kalau misalkan mau souvenir ala-ala Korea juga ada di sini. Nah, ini dia tempatnya. Jadi di sini tuh kayaknya harus bakalnya agak banyak karena banyak tempat jajanannya gitu, Travers ya. Nah, ini yang souvenirnya gitu, kerajinan-kerajinannya gitu yang kalau yang suka pasti mereka beli gitu. Terus itu ada makanan-makanan khas Koreanya juga. Nah, setelah dari negara Korea ini kita mau lanjut lagi jalan ke negara manakah? Nah, nanti kita lihat ya. Nah, ini tuh jalanannya cukup luas banget ya, dan cukup panjang banget dari satu negara ke negara lainnya. Dan ini tuh di sepanjang jalannya pokoknya ada bangunan-bangunan untuk foto-foto. Pokoknya ini wisata foto-foto deh kayaknya ya. Lebih cocok untuk anak remaja atau anak sekolah yang udah ngerti kayak SMP, SMA. Jadi mereka udah tahu gitu, udah bisa udah tahu lah pokoknya tentang negara-negara itu gitu, negara-negara kesukaannya. Nah, dan di setiap jalan itu, di setiap kita mau pindah ke tempat yang lain tuh ada jajanannya ya, yang jelas ada tempat minuman, ada tempat jajanan, itu banyak banget dijumpai di sini tuh, Travers ya. Nah, ini dari atas kelihatannya, nanti ada negara India, ada negara banyak lah pokoknya. Di sini tuh banyak banget pokoknya. Nah, ini sebelum kita beranjak ke negara lain, kita harus jalan dulu menuju negara yang mau kita tuju, dan itu tuh agak jauh banget. Makanya PR banget kalau misalkan bawa orang tua ke sini, agak capek ya, kasihan kalau misalkan orang tua jalan-jalan di sini. Nah, kalau untuk bayi atau anak-anak itu bisa strollnya bisa masuk ya, bisa didorong gitu. Nah, kayaknya ini kita mau masuk ke negara Cina. Nah, di negara Cina itu ada apa aja sih? Dan lagi-lagi sepertinya ini negaranya yang masih zaman tradisional, zaman dulu, belum modern. Jadi kayak apa sih waktu dulu di negara Cina itu? Nah, dan setelah kita baru masuk ke situ tuh nggak langsung ke negaranya, nanti jalan dulu, nanti ada tempat jajanan lagi yang kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalnya bawa anak dia pasti pengen kan, kalau misalnya anak kecil pengen jajan ini jajan itu, pokoknya harus bakal banyak banget kesini karena banyak tempat jajanannya, Travers. Bagi yang capek itu bisa naik yang kayak gini, kayak kereta apa ini namanya. Jadi karena ini tempatnya jauh dan menanjak yang kata TNS tadi bilang, jadi kita bisa naik yang kayak gitu. Kalau misalnya perginya sih mau menuju negara yang mau dituju tuh masih menurun ya jalanannya, tapi kalau misalnya nanti pulangnya pasti capek, harus banget naik itu, dan itu bayar 10.000 aja. Nanti kita lihat ya. Nah, kita ini mau memasuki negara apa ya ini? Di sini kelihatan bangunan kayak di India atau kayak apa ya, negara-negara yang kayak Aladin gitu kali ya, nggak tahu ini apa ya. Pokoknya di si tempat ini tuh kita bisa masuk untuk foto-foto aja sih sebenarnya tuh. Kelihatan sih dari jalan atas juga kelihatan ini bangunannya. Dan pokoknya di sini tuh cuman foto-foto, wisata foto-foto aja pokoknya tuh. Kelihatan kan bangunannya gede-gede banget. Kebayang ya ini ngebangun ini tuh harus kayak gimana, soalnya di atas gunung ngebangunnya gitu. Tuh kelihatan. Tuh kan jalanannya panjang banget. Pokoknya capek banget kalau misalkan jalan-jalan di sini.
Nah, ini kita mau menuju ke negara apa ya? Ke negara Jepang apa India ini kita mau lewatin. Nah, di sini ada kalau misalnya mau foto katanya ada untuk jasa foto tuh di situ diliatin ada harganya. Nah, tuh kan sepanjang jalannya ada tempat makan. Pokoknya banyak tempat makanan di sini karena mungkin karena areanya jauh bikin lelah jadi gampang lapar dan gampang haus, makanya banyak tempat makan dan minum. Kita bisa pilih bebas makan mau di mana, mau minum di mana karena sepanjang jalanannya banyak banget tempat makannya dan tempat beli minumannya gitu. Nah, ini kita kayak masuk ke perkampungan pedesaan gitu yang asri banget ya. Sejuk banget, asri banget ini jalanannya dan emang bersih banget, enak. Jadi kalau ngelihatnya jalan-jalannya sih enak banget. Kalau misalkan santai-santai jalan-jalan itu enak. Nah, ini kita mau ke negara India, ke Jaipur, India. Karena kita masuk ke negara India sekarang. Nah, di India ada apa aja sih? Dan ini memang kayaknya menggambarkan bahwa negara-negara zaman dulu sebelum modern. Jadi masih zaman dulu digambarkan kayak gini. Nah, gitu. Nah, ini kayak di India ini kita masuk ke area yang nggak tahu apa nih, kalau pokoknya pas disambut ada tempat jajan pokoknya. Nah, ini ada gerobak-gerobak yang bukan gerobak apa ya, kendaraan yang zaman dulu mungkin dipakai di India kayak gitu. Nah, di sini juga sama kayak yang di negara Korea tadi ada tempat sewa bajunya. Nah, kalau misalnya tadi di Korea kan ciri khasnya dengan hanboknya, di India ini ciri khasnya kan dengan kain saring ya, baju saringnya. Nah, kalau misalkan kita mau difoto ala-ala India bisa banget di sini. Sewa bajunya juga bisa, beragam banget pilihannya. Ada buat dewasa, ada buat anak-anak juga. Jadi kalau misalnya mau orang tua sama anak yang difoto itu bisa sewa dua-duanya karena memang ada pilihan bajunya. Dan di sini tuh disediakan juga properti untuk di fotonya. Jadi kalau misalnya mau difoto itu ada tempatnya juga. Jadi berasa banget kayak di Indianya. Dan ini tuh bisa properti itu bisa dipakai ketika kita sewa bajunya. Jadi kalau misalnya nggak sewa bajunya, jadi jangan duduk di kursi yang tadi karena itu memang khusus dibuat untuk yang sewa bajunya, khusus dirancang digunakannya hanya untuk yang menyewa bajunya tadi yang kain sari, baju sari kayak gitu. Nah, ini ada keluar dari si toko, bukan toko, tempat sewa kostumnya tuh ada gambar bukan gambar, patung ya, patung tangan yang pakai henna full. Kan ciri khas dari India tuh tangannya pakai henna gitu ya, tuh gede banget pokoknya tangannya. Kalau misalkan reverse lihat pokoknya gede, tiannya sih agak ngeri ya kalau ngeliat patung-patung yang gede-gede kayak gitu tuh. Nah, keluar dari negara India, nah kita ngeliat dulu ini kayak tempat foto bareng hewan gitu. Hewannya banyak, ada burung-burung owl, pokoknya banyak tuh pilihannya kalau misalnya mau foto bareng hewan. Kalau misalnya anaknya seneng banget sama hewan-hewan, pasti ini seneng kalau misalkan ngelihat yang kayak gitu. Ada juga kura-kura, tuh ada taman kura-kura. Jadi taman kura-kura. Nah, di situ ada kura-kuranya jelas karena kolam kura-kura. Terus tadi yang ada burung-burungnya, ada reptilnya juga, terus ada anak buaya ya tadi kalau dilihat. Jadi bisa difoto gitu. Kalau yang suka binatang pasti pengen foto di situ. Dan ada ini kudanya juga, naik kuda. Kayaknya kalau anak kecil yang mau naik berkuda di sini, bukan berkuda, keliling-keliling naik kuda bisa. Nah, ini setelah dari yang tadi untuk tempat yang foto hewan itu, kita masuk lagi ke mana ya ini? Kayak yang karnival gitu. Jadi ada tempat kayak kayak buat karnival yang games karnival. Dan ini tuh kayaknya kalau misalkan mau mainin permainan yang di karnival ini tuh harus bayar terpisah. Jadi karena tadi ada kasirnya ya, jadi tidak include ke yang tiket masuk 50.000 tadi. Tapi kalau misalkan mau mainin permainan yang ada di permainan karnival ini, kita harus bayar lagi. Dan itu harganya TNS kurang tahu karena nggak mainin. Jadi kayaknya mah untuk satu permainan beda harga deh, beda tarif karena permainannya banyak. Ada yang tembak, ada yang lempar gitu, kayak main panah juga ada kayaknya di sini. Dia yang khas-khas permainan karnival gitu aja. Nah, berhubung TNS tidak memainkannya, jadi kurang tahu harganya.
Tapi yang jelas ini bayar lagi ya, terpisah. Nah, selain itu juga di sini ada taman kelincinya juga di sini. Selain yang foto sama barang hewan tadi, hewan yang burung, reptil yang kayak gitu, juga ada taman kelinci yang terpisah. Jadi kalau untuk anak-anak ramah banget ya, untuk anak-anak yang batita ini masuk aja ke taman kelinci itu pasti senang. Nah, kita ini kayaknya mau ke negara Jepang nih. Dilihat dari sini udah pasti ini mau ke negara Jepang dari gambarnya, dari ciri khasnya gitu. Nah, di sini tuh banyak foto-foto kayak yang tadi kan. Pokoknya di sini tuh foto-fotonya pasti ngabisin banyak memori handphone, banyak foto karena memang wisata foto deh kayaknya ini di sini. Tuh kan, sampai habis bagus pokoknya di sini untuk foto-foto. Nah, ini yang kayak kalau di Jepang tuh yang banyak bambu-bambu gitu ya, itu untuk fotonya bagus. Nah, ini baru mau masuk ke negara Jepangnya. Tuh kan, lagi-lagi ini perjalanannya cukup jauh. Pokoknya dari satu negara ke negara lainnya tuh cukup jauh. Dan ini tuh bukan miniatur gitu, karena memang beneran ada bangunannya gede, tamannya juga luas, lingkungannya juga luas, digambarkan seperti aslinya, enggak yang mini, bukan miniaturnya. Jadi kayak di sana tuh kayak gini loh lingkungannya gitu. Nah, di sini juga ada kolam ikannya. Pas mau ke negara Jepang tuh ada kolam ikannya gede-gede dan gemoy-gemoy banget. Ini pokoknya kalau yang anaknya suka banget sama hewan, pasti seneng banget pas ngelihat kolam ikan ini. Tuh kan banyak banget ya, bagus banget sih ikan-ikannya. Tuh gede banget, pokoknya luas ini di negara Jepang ini. Pokoknya di setiap negaranya tuh luas banget. Pokoknya kita ngelilinginnya pasti agak capek, jadi harus banyak istirahatnya karena memang luas. Nah, di sini juga ada terapi ikannya. Kalau yang suka terapi ikan, di sini ada disediakan terapi ikan, tapi harus bayar lagi. Bayarnya 15.000. Di situnya sudah tertulis ada ya informasinya. Kalau misalnya mau diterapi ikan, bayar lagi tambahan 15.000. Nah, ini masih ngelilingin negara Jepang. Mau kita lihat ada apa aja di sini. Tuh ada air mancur jembatannya ya. Ini luas banget, pokoknya di negara Jepang itu cukup luas ya. Tuh ada kita ngelewatin jembatan menuju ke tempat yang berada di negara Jepang ini. Gak tahu tempat apa, kita lihat dulu ya. Dari sini kayak apa ya ini namanya, gak tahu karena belum pernah ke Jepang ya, gak tahu ini buat apa. Kirain kolam pancingan, jadi bisa duduk di situ kayak kolam pemancingan ya, jadi jatuhnya. Nah, ini dan gak lupa juga di setiap negaranya pastinya ada kostum khasnya ya. Jadi ada ciri khasnya, ada kalau misalkan tadi kayak di India Sari, di Korea Hanbok, nah di Jepang juga kimono. Jadi bisa sewa kimono di sini. Jadi kalau misalkan mau makin mantap di fotonya, kita bisa sewa kimononya di sini. Nah, selain bisa sewa kostum kimono, di sini juga banyak toko-toko souvenir di sini. Jadi ada tempat kerajinan gitu yang bisa kita beli di sini. Jadi kerajinan khas Jepang, ada action figure juga dari anime yang dari Jepang ya. Yang kalau yang suka banget sama anime atau wibu banget tuh pasti itu suka ya, karena memang ada action figurnya yang dari kartun Jepang. Terus ada kerajinan tangannya juga, pokoknya serba Jepang deh pokoknya di sini. Jadi banyak banget yang bisa kita lihat di sini, banyak banget juga yang bisa kita beli di sini kalau misalnya yang suka ya. Nah, itu kan masih di sini masih kerajinan masih yang ada di Jepang tuh begitu. Jadi digambarkan di sini. Tuh kan. Ini gede banget ya di negara Jepang ini. Keliling-kelilingnya agak lumayan ya, soalnya luas banget. Nih, masih di negara Jepang. Kita mau keluar dari negara Jepang. Kita mau kemana nih dari negara Jepang? Mau lanjut lagi. Oh iya, sebelum ke negara yang lainnya, gak lupa. Di sini juga ada jajanan banyak banget malah ya di sini. Jajanan khas Jepang yang bisa kita makan, yang bisa kita beli. Jadi
kayak ramen yang kayak gitu-gitu ada ya jelas. Pokoknya makanan-makanan khas Jepangnya juga ada di sini. Nah, kalau lapar tinggal beli aja jajan di situ bisa banget. Nah, setelah keluar dari negara Jepang, ini kita mau menuju kemana nih? Nggak tahu ya, ini bangunan apa, kurang tahu nih TNS. Cuman kalau misalkan yang mau ngadem bisa duduk-duduk dulu di sini karena banyak tempat duduknya buat kita santai dulu karena pasti capek nih keliling-keliling di sini karena luas banget, udah jelas luas banget nih. Oh, kita mau ke negara Afrika sekarang. Kalau misalnya di Afrika tuh ada apa aja sih? Tapi kalau misalnya yang di sini tuh bener-bener yang suka foto-foto udah jelas nih karena memang agak-agak estetik, bukan agak-agak estetik, memang tempatnya estetik banget nih untuk foto-foto di sini. Kita lihat ya tuh. Dari awalnya aja udah bagus pokoknya untuk foto-foto di sini, keren pokoknya tuh. Nih, ini udah jelas untuk anak remaja lagi. Untuk orang dewasa atau remaja ini pasti suka nih di sini. Bersih, adem, terus pokoknya untuk foto-fotonya keren banget nih di sini. Yang di negara Afrika ini pokoknya lebih keren dari yang lain untuk foto-fotonya ya. Kalau menurut TNS. Tapi beda lagi, kalau yang suka drama Korea pasti lebih memilihnya di negara Korea tadi. Nah, ini untuk masih negara Afrika tuh kan cakep untuk. Jadi spot fotonya tuh di setiap ininya tuh bagus deh kayaknya tuh. Di tempat gang aja ini udah cukup bagus kalau menurut TNS ya. Untuk yang suka foto-foto pokoknya ini udah deh ngabisin memori handphonenya banget. Karena memang ini di setiap penjuru, di setiap ini pokoknya bagus banget spot fotonya. Tuh, keren kan? Keren banget ini. Tapi ya gitu, capek jalan-jalan terus soalnya di sini. Tuh. Keren banget pokoknya ini. Nah, negara Afrika ini nggak banyak tempat jajanannya, nggak kayak di yang lain. Nah, ini di negara Mesir kayaknya ada unta. Karena ada unta nih kayaknya di sini tuh, kan ada pasirnya, ada padang pasirnya. Jadi gimana sih di Mesir waktu dulu tuh kehidupannya seperti apa? Nah, seperti ini, ada unta, terus ada tenda-tenda gitu ya. Ciri khasnya di sana tuh kayak gitu. Jadi ada tenda-tendanya. Nah, untanya diam di luar ya, jelas untanya diam di luar tendanya karena di tendanya dipakai untuk si tuan untanya nih. Kita lihat ya. Di sini tuh ada apa sih? Sebenarnya di dalamnya tuh nggak ada apa-apanya, cuman penasaran aja pengen lihat ya, jadi kita lihat dulu. Nah, ya ciri khas zaman dulu di Mesir mungkin kayak gitu ya. Nah, kita lanjut lagi jalan untuk masih di lingkungan negara yang Afrika tadi. Nah, ini kita naik ke atas. Nih, ini susah banget kalau misalnya mau ke sini harus naik tangga yang kayak gitu ya. Udah jelas kalau orang tua bakalan susah karena di sini tuh kayaknya memang cocoknya untuk remaja yang suka foto-foto. Jadi yang masih energik juga. Jadi jadi mereka maksudnya kalau misalnya mau ke foto pokoknya semangat, energik, mau kemana-mana. Jadi kan mau naik tangga oke, mau turunan oke. Jadi seneng banget kalau misalkan remaja-remaja kesini pasti ya. Tuh, ini masih tempat foto. Pokoknya di sini tuh tempatnya foto-foto banget, surganya foto-foto banget tuh. Di Indian gitu ya, ini bagus ya. Tuh, keren kan, bangunannya keren banget ini untuk foto-foto, pokoknya bagus spotnya di sini ya. Nih, ada gambar-gambarnya gitu. Terus, nah kalau misalnya di sini tuh kayaknya agak panas karena pepohonannya kurang ya tuh. Di negara Indian tuh memang kayak gitu mungkin ya. Tuh banyak kerajinan-kerajinan khasnya di sana ya. Jadi kerajinan-kerajinan di sana tuh kayak gitu. Tuh keren banget kan ya, untuk foto di sini pokoknya keren, kelihatan banget tuh. Nah, ini kalau misalnya kita terus menyusuri negara ini, naik ke atas lagi bisa banget nih. Kita lihat dari suasana dari atasnya. Nah, kita cobain naik. Gimana sih suasananya kalau misalnya kita naik dari atasnya? Kita harus naik tangga, lagi-lagi harus naik tangga. Tadi udah capek-capek jalan-jalan, nah sekarang harus naikin tangga lagi karena di sini memang banyak banget ya untuk jalannya, naik banget pokoknya. Terus naik mendaki gunung, lewati lembah, jadi Ninja Hattori jadinya ya.
Tuh ini dari atas kelihatan banget kan suasananya kayak gimana. Nah, dikelilingi oleh pohon-pohon pegunungan di yang sekitarnya. Nah, karena kata TNS itu kalau misalkan udah di bawah, mau naik lagi ke atas, mau pulang capek banget, bisa banget naik yang kereta tadi itu ya, apa sih namanya nggak tahu, kereta apaan tuh, yang bayar 10.000 aja biar nggak capek kita balik lagi. Kebayangkan tadi udah nanjak, udah turun, terus harus balik lagi sampai ke atas mau ke parkiran, nggak sanggup banget. Makanya naik yang ini nih, kereta ini, biar tidak terlalu menguras energi kita, karena memang capek banget. Nah, udah sampai kita mau pulang nih, udah mau pulang tapi masih pengen nge-shoot, ngefotoin suasananya. Itu kan memang tinggi banget ya, ini memang kayaknya gunung dijadikan tempat wisata. Wah, gila banget ya. Nah, sebelum kita menuju pulang nih, ini ada ruangan-ruangan yang kayak gininya. Masih jalan lagi ya, udah naik kereta kita masih jalan lagi. Jadi masih belum tamat perjuangannya nih untuk menuju pulang. Kalau misalkan kayaknya anak kecil harus bawa stroller, wajib banget, karena kalau misalkan capek, kalau misalkan digendong capek banget. Jadi kalau misalkan bawa stroller tinggal dorong gitu. Nah, ini ada pusat jajanannya juga ya. Pokoknya di sini banyak tempat jajanan, banyak banget makanan, banyak tempat souvenir juga. Nah, jadi kayak tempat makan gitu banyak tuh, bisa kita pilih. Kalau misalnya lapar tinggal masuk aja, tinggal jajan aja di sini. Beragam banget, mau yang seger ada, mau yang pedes ada, kayak bakwan bakso gitu ada tuh di sini. Snack juga ada. Yang jelas minuman mah udah jelas ya ada di sini. Karena pasti haus nih kalau jalan-jalan di sini. Banyak tempat minuman, banyak tempat makanan. Nah, sepertinya reviewnya bakalan udahan nih. Reviewnya dicukupkan dulu sekian. Gimana nih, makin mantap untuk jalan-jalan ke The Great Asia Afrika ini untuk mengisi liburan, atau mikir-mikir lagi nih gimana nih travelers yang memutuskan untuk berlibur ke sini atau tidak? Nah, itu dia reviewnya. Thanks for watching.